Ketika seorang pendatang baru memerankan pemeran utama pria dalam drama pertamanya, biasanya hanya ada dua situasi. Yang pertama adalah dia memiliki platform keuangan di belakangnya, dan yang kedua adalah citra dan temperamennya sangat luar biasa dan sangat cocok dengan citra sang aktor, protagonis pria dalam drama tersebut. Lu Yun didatangkan oleh investor, dan dia adalah adik dari Xiao Qin, jadi dia memiliki modal yang kuat, tapi yang pasti bukan karena modal dia disukai oleh Chen Su. Yang membuat Chen Su tertarik hanyalah pesona pribadi Lu Yun. Para aktor di sekitarnya, apakah mereka peran pendukung atau memainkan peran pria dan wanita, semuanya merasa iri ketika mendengar Chen Su berkata bahwa dia ingin Lu Yun menjadi pemeran utama pria. Inilah yang mereka impikan. Kemampuan sutradara Chen terlihat jelas bagi semua orang, dan ada banyak sekali pendatang baru yang menjadi terkenal. Disukai olehnya adalah berkah yang tidak dapat dicapai dalam 10 kehidupan. Ini jelas merupakan kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Namun, Lu Yun menolak. Dia menolak dengan sangat sederhana. Suasana hati setiap orang agak tidak menyenangkan. Kesempatan yang mereka anggap sebagai harta karun dibuang seperti sepatu usang di depan Lu Yun. Semua jalan menuju ke Roma, namun ada pula orang yang lahir di Roma. Ini adalah kenyataan yang sangat kejam. Pada awalnya, semua orang hanya merasa benci. Mereka benci mengapa kesempatan ini tidak jatuh pada mereka. Mereka benci mengapa Lu Yun tidak menghargainya ketika dia memiliki kesempatan yang bagus. Namun setelah tenang, mereka segera merasa lega. Peluang tidak jatuh pada saya karena saya biasa-biasa saja dan tidak bisa membuat gebrakan di lautan orang, jadi saya tidak bisa menyalahkan siapapun. Lu Yun melepaskan kesempatan untuk memainkan peran utama karena, baginya, kesempatan ini bukanlah apa-apa. Setiap orang telah melihat keterampilan Lu Yun sebelumnya dan menyadari bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Kekuatan seorang seniman bela diri ada di sana, dan tidak perlu akting untuk mendapatkan pengakuan. Dan mereka baru saja mendengar dengan jelas bahwa Lu Yun adalah adik laki-laki Xiao Qin. Dengan status Xiao Qin di industri hiburan, kekuatan modal di belakangnya sangat mencengangkan. Lu Yun tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu memanfaatkannya dan diam-diam menjadi bos di balik layar bagus. Bukankah bintang-bintang setingkat dewi yang mempesona itu akan dengan patuh bersandar pada bos-bos di belakang layar ini? Jadi kalau dipikir-pikir seperti ini, tidak sulit bagi semua orang untuk memahami perilaku Lu Yun. Hanya saja mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun melepaskan kesempatan ini hanya karena tidak ingin tampil di depan umum. Ternyata tidak serumit yang mereka kira. Jika Lu Yun benar-benar ingin menjadi populer, apakah dia masih harus mengandalkan akting? Mengungkap identitas Lord Yuntian lebih meyakinkan dari apapun. Di keramaian, ketika seorang pemuda tampan dengan kostum kuno melihat Lu Yun menolak undangan Chen Su, dia merasa lega dan diam-diam menghela nafas lega. Namanya Li Chengfeng, dan dia adalah pemeran utama pria dalam drama ini. Dia juga memulai debutnya di bidang lalu lintas saat itu. Dapat dikatakan bahwa dia memulai tren ini, dan sejak itu membuka era lalu lintas film dan drama televisi. Namun, Li Chengfeng tidak mau disebut sebagai orang yang suka lalu lintas. Setelah menjadi populer beberapa tahun yang lalu, dia tidak menggunakan ketenarannya untuk menghasilkan banyak uang. Drama ini adalah comeback-nya, dan kemampuan aktingnya telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Ia juga berharap melalui drama ini, ia dapat benar-benar lepas dari predikat Traffic Niche dan bergabung dengan jajaran akting profesional. Jadi pertunjukan ini sangat penting baginya. Jika Lu Yun menyetujui ajakan Chen Su untuk bermain, kemungkinan besar peran Li Chengfeng sebagai pemeran utama pria akan digantikan. Bagaimanapun, meskipun ia juga memiliki dukungan modal di belakangnya, ia masih sedikit lebih lemah dari Xiao Qin. Penolakan Lu Yun sama dengan memberi kesempatan pada Li Chengfeng. Li Chengfeng tidak bisa menahan pandangan bersyukur pada Lu Yun. Namun saat ini, Lu Yun tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, "Sutradara Chen, meskipun saya tidak berencana berkecimpung di industri hiburan, saya pasti akan mendukung drama saudara perempuan ke-6 saya." Saat dia mendengar kata-kata ini, hati Li Chengfeng tersentak lagi. Mata Chen Su berbinar dan dia berkata, "Apakah Tuan Lu berencana menyelesaikan drama ini dengan Nona Xiao dan kemudian pensiun?" Dia berada di puncaknya ketika dia debut dan pensiun pada puncaknya. Chen Su tidak peduli apakah Lu Yun akan berakting di masa depan. Selama Lu Yun bisa memainkan peran utama sekali, dia akan puas. Bagaimanapun, yang paling dinantikan Chen Su adalah seseorang dapat menafsirkan konsepsi artistiknya di dalam hatinya. Lu Yun sangat cocok. Chen Su sekali lagi menyulut harapan dan menatap Lu Yun dengan penuh harap. Namun, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sutradara Chen salah paham terhadap saya. Yang ingin saya katakan adalah jika ada drama penuh gairah yang berhubungan dengan saudara perempuan ke-6 saya bisa. Tidak apa-apa menjadi pemeran pengganti, bahkan untuk adegan ciuman." Dengan baik, begitu Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, semua orang termasuk Chen Su dan Li Chengfeng tertegun sejenak. Anda tidak ingin memainkan peran utama, tetapi Anda benar-benar memainkan pemeran pengganti. Pemuda itu sungguh menjanjikan. Xiao Qin juga sedikit terkejut, dan kemudian menatap Lu Yun dengan marah. "Gangster tua ini, apakah tujuannya harus begitu jelas?" Chen Su memandang Xiao Qin dengan aneh dan berkata, "Nona Xiao, sepertinya kakakmu tidak mengetahui standarmu dalam mengambil peran dengan baik."
Xiao Qin pada dasarnya tidak mengetahui adegan ciuman apapun, apalagi adegan penuh gairah. Bahkan jika dia tahu, itu selalu sebagai penggantinya. Oleh karena itu, situasi yang disebutkan oleh Lu Yun tidak ada sama sekali. Lao Sepi kehilangan akal sehatnya. Chen Su menyarankan, Tuan Lu, Nona Xiao tidak memiliki bagian adegan ini, tetapi beberapa karakter pendukung wanita dalam drama tersebut memiliki adegan terkait, dan semuanya dimainkan oleh saya. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Mereka yang bisa memainkan peran pendukung wanita dalam drama yang disutradarai oleh Chen Su semuanya memiliki penampilan tertentu. Meski tidak sebaik Xiao Qin, setidaknya mereka adalah bintang lapis kedua dan bukan orang biasa yang bisa bermain bersama mereka. Tapi setelah mendengar kata-kata Chen Su, mata beberapa pemain wanita cantik di dekatnya yang memiliki peran terkait berbinar, dengan perasaan antisipasi yang samar-samar. Para pemeran wanita tidak hanya tidak keberatan dengan akting Lu Yun dalam adegan penuh gairah bersama mereka, tetapi mereka juga memiliki sedikit harapan. Belum lagi kondisi luar dan temperamen batin Lu Yun, yang terpenting adalah identitas dan latar belakangnya. Praktisi seni bela diri, adik Xiao Qin. Salah satu dari dua poin ini sudah cukup bagi mereka untuk tetap bersatu satu sama lain. Jika mereka bisa berpura-pura menjadi nyata saat melakukan adegan yang penuh gairah, mereka akan menghasilkan banyak uang. Tiansheng Entertainment, tempat Xiao Qin bekerja, adalah raksasa di industri hiburan dan memiliki sumber daya yang besar. Jika mereka bisa mendapatkan sumber daya tersebut melalui Lu Yun, itu akan menjadi saluran hijau bagi mereka untuk maju ke garis depan di masa depan. Mengapa tidak? Jadi mereka menantikannya. Tetapi, tanpa berpikir terlalu banyak, Lu Yun mengangkat bahunya dan berkata, karena tidak ada adegan penuh gairah dengan saudara perempuanku yang keenam, lupakan saja. Aku juga takut senjata asli akan digunakan saat aku berakting dengan wanita lain. Pemeran pendukung wanita di samping berkata dalam hatinya, kami tidak takut, kami ingin kamu menggunakan senjata sungguhan. Bagaimanapun, produser sudah melakukannya. Xiao Qin mendengar arti lain dari kata-katanya. Qiu Sui sedikit menyipitkan matanya dan mendengus, maksudmu, jika kamu bermain denganku, kamu tidak akan takut menggunakan senjata sungguhan. Begitu pintar, Lu Yun melirik Xiao Qin dengan setuju, dan kemudian di depan semua orang, dia dengan murah hati memegang pinggang Xiao Qin dan berkata, kamu adalah saudara perempuanku yang keenam, bagaimana aku bisa menggunakan senjata sungguhan padamu? Saat dia berbicara, aliran panas menyebar dari pinggang Xiao Qin dan melonjak ke seluruh tubuhnya, seperti arus listrik, membuat tubuh halus Xiao Qin sedikit bergetar dan mata Qiu Sui menjadi sangat kesal. Tidak ada keraguan bahwa energi sejati Lu Yun lah yang menyebabkan masalah. Gangster tua ini adalah tipikal orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, dan dengan sengaja mencoba mempermalukanku. Kakak kedua dan kakak ketiga sebenarnya mengatakan dia pemalu. Xiao Qin menghela nafas dalam hatinya, dan menyandarkan tubuhnya yang lembut dan halus ke tubuh Lu Yun. Karena kakinya sedikit lemah, dia hanya bisa mempertahankan postur tubuhnya dengan cara ini. Lu Yun terkekeh, sengaja melepaskan tangannya dan bergerak ke samping, yang membuat Xiao Qin semakin marah. Agar tidak kehilangan ketenangannya, dia tidak punya pilihan selain bergerak dengan lembut bersama Lu Yun. Dia mencubit pinggang Lu Yun dengan tangan rampingnya dan mengutuk dengan suara rendah, beraninya kamu bergerak lagi. Di mata semua orang di sekitarnya, Xiao Qin mengambil inisiatif untuk bersandar pada Lu Yun. Ini adalah hubungan kakak adik yang mendalam. Semua orang iri. Ketika Chen Su melihat adegan ini, dia merasa lebih menyesal. Dia belum pernah melihat Xiao Qin begitu intim dengan seorang pria. Jika mereka membintangi sebuah drama, bahkan untuk bagian yang penuh gairah, tidak perlu menggunakan pemeran pengganti. Mungkin itu juga bisa memberi Xiao Qin ciuman pertamanya di layar, yang pasti akan menjadi hotspot lainnya. Sayangnya Lu Yun tidak berencana bergabung dengan industri hiburan. Xiao Qin menjadi tenang untuk beberapa saat, merasakan perasaan listrik di tubuhnya telah benar-benar hilang, dan kemudian dia menjauhkan tubuh halusnya dari tubuh Lu Yun. Lu Yun dengan cepat menopangnya dengan mata dan tangannya, berpura-pura menjadi gila dan berkata, kakak keenam, lihat dirimu, syutingnya sangat sulit sehingga kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Mengapa kamu tidak memilih waktu dan akankah aku memberimu beberapa suntikan untuk mengisi kembali energi dan darahmu? Berpura-puralah, kamu gangster tua, berpura-puralah sekuat yang kamu bisa. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamulah yang baru saja melakukan sesuatu. Xiao Qin memelototi Lu Yun dan mengutuk. Jika tidak banyak orang di sini, dia pasti akan memberitahu Lu Yun siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Aku akan ganti baju dulu. Xiao Qin terlalu malas untuk berbicara dengan Lu Yun dan pergi ke ruang ganti kru untuk mengganti congsamnya. Lu Yun melihat setelan naga penjahat yang dia kenakan, dan pergi untuk mengganti pakaiannya. Ketika dia keluar, Xiao Qin belum berganti pakaian. Gadis-gadis hanya main-main. Pada saat ini, pemeran utama pria Li Chengfeng datang dan berkata, terima kasih banyak untuk saat ini, saudara Lu. Lu Yun memandangnya dengan heran, terima kasih untuk apa? Jika Anda menyetujui undangan Direktur Chen, saya mungkin harus digantikan sebagai pemeran utama pria, jadi Anda memberi saya kesempatan. Li Chengfeng berkata sambil tersenyum masam. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa temperamen Lu Yun membuatnya lebih cocok untuk berperan sebagai pemeran utama pria dalam drama ini. Bagaimanapun, Li Chengfeng tidak lagi seperti dulu. Di puncak karirnya,
ia memilih untuk bertransformasi, yang membutuhkan keberanian besar. Di era di mana lalu lintas adalah raja, bahkan mantan pemain top pun akan dengan mudah digantikan oleh pendatang baru selama dia tidak muncul selama 2 atau 3 tahun. Hal ini karena biaya untuk mengembangkan ceruk lalu lintas sangat rendah, selama kondisi tampilannya tidak buruk, setelah beberapa pengemasan dan kreasi kepribadian oleh perusahaan pialang, dapat diluncurkan untuk menguji air. Jika yang satu tidak berfungsi, gantilah dengan yang lain. Pasti bisa bangkit. Bagi perusahaan pialang ini, meskipun 99 yang pertama adalah umpan meriam, selama yang ke-100 bangkit, mereka akan menghasilkan banyak uang. Berbeda dengan aktor-aktor lama di masa lalu, dibutuhkan banyak uang untuk melatihnya, karena kemampuan akting juga membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Siswa khusus lalu lintas pertama-tama menarik gelombang penggemar melalui kemasan penampilan dan desain kepribadian, dan keterampilan akting tidak begitu penting. Oleh karena itu, setelah banyak ceruk lalu lintas menjadi populer, mereka akan sering muncul di layar. Mereka memanfaatkan beberapa tahun ketika mereka populer untuk menghasilkan uang secara gila-gilaan, dan mereka merasa seperti sedang memakan makanan masa muda mereka. Sangat sedikit orang seperti Li Chengfeng yang memilih untuk menetap selama masa lalu lintas puncak. Ini juga berarti bahwa Li Chengfeng sangat mudah digantikan oleh ceruk lalu lintas berikutnya. Dia telah melewatkan puncak lalu lintasnya. Berbeda dengan 2 atau 3 tahun sebelumnya, banyak orang datang mengundangnya bermain setiap hari. Kali ini, dia berinisiatif mencari Chen Su dan merekomendasikan dirinya sendiri persahabatan sebelumnya. Beri dia kesempatan. Sebagai film comeback pertama setelah transformasi, Li Chengfeng sangat menghargai kesempatan ini dan bekerja sangat keras selama pembuatan film. Namun sekeras apapun Anda berusaha, masih ada celah tertentu dibandingkan pemain berbakat seperti Lu Yun. Karena Lu Yun tidak berakting sama sekali, melainkan temperamennya sendiri, bahkan mereka yang telah berakting selama puluhan tahun pun akan merasa malu. Lu Yun menepuk bahu Li Chengfeng dan berkata, itulah yang disebut jenius, tapi jangan berkecil hati. Menurutku kamu bisa mencoba memainkan peran Tuan Yuntian jika kamu punya kesempatan di masa depan. Itulah yang disebut jenius. Lu Yun sebenarnya tidak rendah hati sama sekali, tapi apa yang baru saja dia katakan tentang mencoba memainkan peran Tuan Yuntian membuat Li Chengfeng takut. Orang macam apa Tuan Yuntian itu? Bagaimana dia bisa dihujat begitu saja? Saudara Lu, berhentilah bercanda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat untuk memainkan peran Tuan Yuntian, ya, tidak ada seorang pun. Li Chengfeng berkata dengan hormat di wajahnya. Yuntian Senjun adalah pahlawan kerajaan naga dan orang yang berada di puncak negara. Apapun kesempatannya, dia tidak boleh dibicarakan. Belum lagi menghadirkan Yuntian Senjun ke layar. Mungkin hanya setelah 100 tahun berlalu sejak Lord Yuntian barulah mungkin untuk memfilmkan serangkaian teater heroik untuk memuji Lord Yuntian, dan ini harus dibawa instruksi dari pemimpin tertinggi kerajaan naga. Jika tidak, ini adalah kejahatan besar, pelanggaran berat. Tidak berlebihan sama sekali. Melihat penampilannya, Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, kamu terlihat ketakutan, seolah-olah Tuan Yuntian adalah sejenis binatang buas. Faktanya, di bawah topeng berkepala naga Tuan Yuntian, dia sama sepertimu, dengan 2 mata, hidung dan mulut. Bagaimana bisa ada perbedaan antara kamu dan aku? Sangat menakutkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tapi kata-kata ini membuat wajah Li Chengfeng berubah drastis, dan dia berkata, Tuan Lu, ini bukan pertanyaan apakah ini menakutkan atau tidak, dan saya tidak takut, tapi karena yang mulia ilahi Tuhan itu suci dan tidak dapat dinodai. Saya melakukannya karena rasa hormat. Justru karena rasa hormat maka seseorang menjadi takut. Ini tidak sama dengan apa yang biasa disebut rasa takut. Li Chengfeng menenangkan diri dan berkata, Saudara Lu, dengarkan nasihat saya. Jangan mengatakannya lagi seperti yang baru saja saya katakan. Terlebih lagi, kita berada di industri hiburan dan kita harus berhati-hati dalam perkataan dan tindakan kita. Seringkali itu jelas bukan niat awal kita, namun jika sebagian orang mengambilnya di luar konteks, kemungkinan besar akan membawa pukulan telak bagi kehidupan kita. Meskipun Lu Yun berkata bahwa dia tidak ingin berkecimpung di industri hiburan, Li Chengfeng tidak berpikir demikian. Ada banyak hal di dunia ini, hanya karena Anda mengatakan tidak menginginkannya, bukan berarti hal itu tidak akan terjadi. Sejak Lu Yun mengakui bahwa dia adalah adik laki-laki Xiao Qin di depan semua kru, dia tidak bisa menahan diri. Terutama para paparazi sangat senang menggali beberapa hal yang tidak diketahui dari orang-orang di sekitar bintang. Apalagi bagi bintang cantik seperti Xiao Qin, pada dasarnya tidak ada pemberitaan negatif di saat-saat biasa. Media hiburan tersebut berharap bisa menemukan terobosan dari adiknya, Lu Yun. Para krunya beragam, dan tidak ada yang bisa menjamin apakah interaksi antara Lu Yun dan Xiao Qin barusan telah difilmkan oleh beberapa orang yang tertarik dan diposting di internet untuk menciptakan banyak sensasi. Oleh karena itu, perkataan dan perbuatan Lu Yun di masa depan kemungkinan besar melibatkan Xiao Qin. Jika dia tidak hati-hati, itu akan membawa pukulan telak bagi karir Xiao Qin. Dan apa yang dikatakan Lu Yun barusan adalah pernyataan yang berisiko tinggi. Di bawah topeng Lord Yuntian yang berkepala naga, ada 2 mata, 1 hidung dan 1 mulut. Ini adalah fakta, tapi tidak bisa mengatakannya. Begitu didengar oleh oknum media,
untuk mendapatkan perhatian, mereka bisa membuat keributan besar dan memberi judul, adik dari ratu film terkenal Xiao Qin membuat pernyataan kasar dan secara terbuka membenci Yang Mulia Tuhan. Entah itu, Xiao Qin atau, Yang Mulia, kata-kata ini sangat mudah menarik perhatian publik. Isi artikel ditambah dengan apa yang baru saja dikatakan Lu Yun pasti akan menimbulkan keributan. Tuan Yuntian telah didewakan di hati orang-orang kerajaan naga dan telah menjadi semacam kepercayaan. Bagaimana Anda bisa menyebut dewa begitu biasa? Tak termaafkan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa besar latar belakang hiburan Xiao Qin, itu tidak akan mampu menandingi pemujaan fanatik masyarakat terhadap Yuntian Senjun. Itu akan menjadi bencana yang nyata. Oleh karena itu, kekhawatiran Li Chengfeng bukannya tidak masuk akal. Dia juga membujuk Lu Yun dengan sangat baik, berharap Lu Yun akan lebih memperhatikan perkataan dan perbuatannya di masa depan. Setelah mendengar ini, Lu Yun menatap Li Chengfeng dalam-dalam dan berkata, terima kasih banyak atas pengingat Anda. Saya pasti akan lebih memperhatikannya di masa depan. Makhluk seperti Tuan Yuntian memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa seperti kita, berdiskusi dengan santai. Saudara Lu, pahami saja. Ingat saja 4 kata ini dan berhati-hatilah dalam perkataan dan perbuatanmu. Li Chengfeng sekali lagi mencoba membujuknya, lalu dia tersenyum sepenuh hati dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu hubungan cinta saudara Lu. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan bijak dan kembali ke lokasi syuting. Lu Yun menatap punggung Li Chengfeng dengan senyuman di wajahnya. Li Chengfeng ini sebenarnya adalah orang yang patut untuk diketahui. Begitu Lu Yun menoleh, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Li Chengfeng dengan memukul bunga persik. Saya melihat beberapa wanita cantik berjalan ke sini. Mereka adalah bintang lapis kedua yang sama yang menantikan untuk membintangi adegan penuh gairah bersama Lu Yun. Mampu menonjol dari banyak aktris dan mencapai status tingkat kedua, penampilan mereka secara alami bagus. Banyak gadis bahkan berada pada level kecantikan sekolah ketika mereka di sekolah seni. Mereka hanya selangkah lagi dari garis depan, dan yang membedakan hanyalah peluang. Cara tercepat untuk mendapatkan kesempatan ini adalah dengan masuk dalam daftar sponsor keuangan. Selama ada sponsor keuangan di belakang Anda, akan sulit untuk tidak menjadi terkenal. Lu Yun adalah sponsor keuangan di mata mereka. Tuan Lu, nama saya. Saya seorang gadis dengan impian. Saya menyukai seni dan saya bersedia mendedikasikan segalanya untuk seni. Seorang gadis berpenampilan murni tersenyum manis dan mendatangi Lu Yun untuk memperkenalkan dirinya. Dia juga menggoda rambutnya yang harum dengan keterampilan yang sangat canggih. Dengar, sungguh menginspirasi. Seorang gadis yang mau mengabdikan dirinya pada seni harus memiliki kecintaan yang mendalam terhadap seni. Lu Yun mengagumi gadis inspiratif yang mengejar mimpinya. Segera gadis lain berkata, Tuan Lu, sejak saya memasuki industri ini, diam-diam saya telah memutuskan untuk maju. Tidak masalah apakah saya punya uang atau tidak. Saya hanya ingin memberi keluarga saya kesempatan, karena dia datang dari pedesaan. Lu Yun hampir meneteskan air mata dan berkata, kalian semua hebat. Kami di Kerajaan Naga kekurangan gadis-gadis yang positif dan positif seperti kalian. Kalian adalah tolok ukur wanita mandiri di era baru. Kalian harus bertahan di jalan yang telah kalian pilih. Jika Anda terus melakukannya, cepat atau lambat Anda akan berhasil. Lu Yun merasakan begitu dalam sehingga dia terus berbicara dan berbicara untuk menyemangati gadis-gadis ini dengan mimpinya. Bukankah mereka datang kepadaku hanya untuk menyemangati mereka? Lu Yun merasa dia terlalu perhatian. Saat dia berbicara, gadis lain berjalan mendekat, dia tinggi, berpakaian sederhana, dan mengenakan topi matahari putih. Meski begitu, Lu Yun masih menarik perhatian di antara semua gadis cantik. Mata Lu Yun langsung berbinar, dia melangkah ke depan dan meraih catkin halus milik gadis itu dan berkata, cantik, kamu pasti seperti gadis-gadis inspiratif ini, kamu menyukai seni dan bersedia mendedikasikan semua yang kamu miliki untuk seni, bukan? Baiklah, Tuan Lu, Anda benar. Saya suka seni dan saya bersedia membayar untuk seni, tetapi saya hanya membayar dengan keringat dan bukan dengan pengabdian, jadi jauhkan Anda dari saya. Cantik, apa yang kamu katakan salah. Pengabdian juga semacam keringat. Kalau kamu tidak berkeringat, itu berarti pria di belakangmu tidak baik. Alih-alih melepaskan tangannya, Lu Yun malah meremasnya lebih erat, dengan senyuman nakal di bibirnya. Gadis itu menginjak keras Lu Yun dengan sepatu datarnya dan berkata dengan marah, bajingan tua, aku memanggilmu Tuan Lu, tapi kamu menendang wajahku, bukan? Gadis bertopi matahari putih ini adalah Xiao Qin yang sudah berganti pakaian. Pakaian sederhananya memiliki temperamen yang sangat berbeda dari wanita yang mengenakan congsam seksi tadi, dan dia memiliki kecantikan yang lebih cerah. Beberapa selebriti wanita kelas 2 di dekatnya sedikit tidak senang ketika mereka pertama kali mendengar kata-kata yang agak sarkastik, tetapi ketika mereka berbalik dan menemukan bahwa orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Xiao Qin, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Xiao, Nona Xiao, aku tidak akan mengganggu obrolan kakak dan adikmu lagi. Beberapa orang pergi dengan ekspresi canggung, dan menatap Lu Yun dengan kesal sebelum pergi. Selama mereka laki-laki, mereka harus tahu tujuan kedatangan mereka ke sini, tetapi Lu Yun, seorang lelaki lurus, baru saja memberi mereka pidato motivasi yang penuh semangat. Apakah saya di sini untuk mendengarkan pidato Anda? Apakah kamu harus mengatakannya dengan jujur? Aku akan menemanimu malam ini, dan kamu akan mendukungku mulai sekarang, oke?
Mendedikasikan diri Anda pada seni sudah sangat jelas. Baru saja, Lu Yun terus menyemangati mereka dan berbicara dengan antusias, tetapi mereka terlalu malu untuk menyela Lu Yun dan menanyakan informasi kontaknya. Sekarang Xiao Qin ada di sini, mereka bahkan lebih malu untuk bertanya. Saya hanya bisa pergi dengan putus asa. Xiao Qin melepaskan tangannya dari kuku Lu Yun dan berkata sambil setengah tersenyum, bagaimana rasanya dikelilingi oleh wanita cantik. Apakah kamu masih ingin menyalahkanku karena merusak keberuntunganmu? Bagaimana mungkin? Tidak peduli berapa banyak bunga persik yang kamu miliki, itu tidak bisa dibandingkan dengan teratai hijaumu, kakak keenam. Lidah yang licin, gadis-gadis itu adalah bintang kelas 2. Itu tidak sebaik saudara perempuanku yang cantik. Meskipun kedengarannya seperti sanjungan, kedengarannya sangat bagus. Ayolah, aku tidak akan makan di lokasi syuting hari ini. Aku akan menemanimu jalan-jalan di luar. Aku sudah menyapa Sister Hong. Xiao Qin meraih lengan Lu Yun tanpa ragu-ragu. Lu Yun berkata dengan heran, bagaimanapun juga, kamu adalah seorang bintang besar. Mengapa kamu tidak khawatir digosipkan ketika kamu pergi keluar ke jalan sambil memegang lengan pria asing seperti ini? Memotong, Xiao Qin mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh, aku belum pernah menciptakan satu karakter pun. Jangan katakan bahwa kamu hanya saudaraku. Bahkan jika itu adalah hubungan yang jujur, apa yang akan terjadi? Apakah kamu tidak khawatir penggemar priamu akan kehilangan penggemarnya? Aku bilang, akting hanyalah hobiku. Kuharap penonton menyukaiku karena kemampuan aktingku, bukan aspek lainnya. Jika aku kehilangan penggemar hanya karena berkencan dengan pria di jalan, itu berarti kemampuan aktingku tidak bagus, tidak cukup baik. Saya tidak mendapatkan persetujuan mereka, dan selain itu. Xiao Qin menatap Lu Yun dengan samar, lalu berkata, kamu memegang pinggangku di depan begitu banyak orang di lokasi syuting. Apa menurutmu tidak akan ada rumor tentang skandal itu? Gangster tua. Ketika dia memikirkan perasaan listrik aneh yang dia rasakan sebelumnya, Xiao Qin tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk Lu Yun. Lu Yun tertawa dan berkata, haha, karena kamu berkata begitu, kakak keenam, maka aku lega. Karena itu, Xiao Qin tetap mengenakan topeng dengan patuh. Akan sangat merepotkan jika dia berjalan ke jalan nanti dan menarik banyak orang yang lewat untuk menonton. Ini juga alasan mengapa Xiao Qin berpakaian begitu sederhana. Setelah menutup-nutupi sederhana, mereka berdua tidak menemui hambatan besar di jalan. Setelah berbelanja sebentar, Xiao Qin merasa lapar, jadi mereka berdua masuk ke restoran dan meminta kamar pribadi. Setelah memesan makananmu, Lu Yun bertanya dengan ragu-ragu, kakak keenam, sejujurnya, apakah kamu sudah mengenali ayah baptismu? Dalam industri hiburan campuran, Xiao Qin memiliki standarnya sendiri dalam menerima peran. Dia tidak menerima adegan ciuman atau adegan intim, tetapi seorang sutradara besar memintanya untuk membuat film. Terlebih lagi, setelah berganti pakaian di lokasi syuting, beberapa bintang wanita kelas 2 datang untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Lu Yun, menunjukkan bahwa di balik Xiao Qin, pasti ada sumber daya yang benar-benar ingin mereka dapatkan. Ada berbagai tanda bahwa ada seseorang di belakang Xiao Qin. Mendengar pertanyaan Lu Yun, Xiao Qin berhenti sejenak, lalu tersenyum dan mencubit jari anggrek dan berkata, aku tidak punya ayah baptis, tapi aku punya beberapa tunangan. Lagi pula, aku dan adikmu sangat tampan, wajar jika orang kaya menyukaiku. Tunangan, berapa lagi? Wajah Lu Yun sedikit berubah, dia menelan ludah dan berkata, kakak keenam, apakah kamu bercanda? Jelas kaulah yang pertama kali membuat lelucon itu. 1 detik Xiao Qin memiliki wajah yang cantik dan senyuman, tetapi detik berikutnya wajahnya yang cantik menjadi gelap dan dia mengutuk, kamu gangster tua, kamu bahkan tidak bisa mempercayai saudara perempuanmu sendiri. Apakah aku tipe orang yang menjadi terkenal dengan makan makanan pria? Adik keenam, aku minta maaf. Bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, aku hanya menganggapnya aneh. Ketika Lu Yun melihat perubahan ekspresi Xiao Qin, dia tiba-tiba menjadi bingung. Dia berdiri dengan gelisah, menegakkan tubuhnya dan menjelaskan. Melihat Lu Yun, pria dewasa seperti dia, berdiri tegak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dengan kegugupan dan rasa bersalah di seluruh wajahnya, bagaimana mungkin Xiao Qin masih bisa marah? Lagi pula, dia hanya ingin menggoda Lu Yun kecil. Tidak marah sama sekali. Pasalnya beberapa saudara perempuannya yang lain juga menanyakan pertanyaan yang sama. Lingkungan di industri hiburan seperti ini sangat sulit untuk sendirian. Faktor di balik kemampuan gadis seperti Xiao Qin untuk mencapai status tertentu di tempat yang bermasalah sulit untuk tidak membangkitkan imajinasi orang. Xiao Qin terkekeh dan berkata, lihat betapa gugupnya kamu. Kakakku hanya bercanda denganmu, dan kamu menganggapnya serius, bukan? Aku tidak terlalu marah. Senyuman cerah dan berbunga-bunga ini langsung menyentuh hati Lu Yun. Dia sangat takut apa yang baru saja dia katakan akan menyakiti hati kakak keenam. Lu Yun menghela nafas lega dan berkata, kakak keenam, aku percaya padamu dan tidak akan pernah menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu lagi di masa depan. Melihatnya seperti ini, Xiao Qin merasa hangat di hatinya dan berkata, sebenarnya Xiao Lu Yun, wajar jika kamu curiga. Jika kamu tidak meragukannya, itu berarti kamu tidak peduli padaku. Adik keenam, aku. Tepat ketika Lu Yunchang hendak mengatakan sesuatu, Xiao Qin melambaikan tangannya dan menyela, kekuatan di belakangku adalah keluarga panjang di Beijing, dan juga bos di belakang Tiansheng Entertainment, agensi tempat aku bekerja.
Xiao Qin menjelaskan perlahan. Ini sungguh aneh. Ketika Xiao Qin pertama kali memasuki industri hiburan, dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan keluarga Panjang. Dia memasuki industri hiburan semata-mata karena minat. Dia tidak pernah memikirkan apakah dia populer atau tidak. Tentu saja, tidak ada keinginan untuk tidak diungkapkan demi mendapatkan posisi. Anggap saja pergi ke lokasi syuting untuk mengalaminya. Jika Anda gagal, Anda dapat kembali dan mengelola grup King Cheng dengan kakak perempuan tertua Anda, bukan? Namun fakta membuktikannya, ide Xiao Qin agak terlalu sederhana. Untuk gadis seperti dia yang ingin tampil cantik dan bertubuh baik, kuncinya adalah dia memiliki temperamen transenden yang berbeda dari gadis utilitarian lainnya. Sulit untuk tidak menarik perhatian. Pertama kali saya pergi ke kru film kecil untuk memainkan peran kecil, saya diperhatikan oleh sutradara. Sutradara berjanji bahwa dia akan mendukungnya dan menjadikannya pahlawan wanita. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menjadi populer, tetapi hanya jika dia membayar sesuatu. Niatnya sangat jelas. Itu tidak lebih dari ingin Xiao Qin menerima aturan yang tidak terucapkan. Tentu saja Xiao Qin tidak senang dan langsung berkata bahwa tidak mungkin dia menjual tubuhnya untuk menjadi pemeran utama wanita nomor 1. Direktur terus mengganggunya untuk sementara waktu, tetapi ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xiao Qin, dia mulai menggunakan metode tercela. Akibatnya, orang-orang dari keluarga Panjang tiba-tiba muncul dan memberi pelajaran kepada direktur. Sejak saat itu, belum ada pemberitaan tentang sutradara di industri hiburan. Terlihat dari status keluarga Long di industri hiburan yang tidak rendah. Xiao Qin baru mengetahui kemudian bahwa Long Jia sebenarnya adalah bos di balik Tiansheng Entertainment. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa keluarga Panjang ingin membantunya. Sampai nanti, keluarga Panjang memberitahu Xiao Qin bahwa itu karena seorang tokoh penting dalam keluarga Panjang sakit kritis dan diselamatkan oleh seorang pendeta Tao Tua tidak menerima hadiah apapun, tetapi hanya secara khusus menyuruh keluarga Panjang untuk melindungi Xiao Qin. Untuk membalas kebaikan mereka, keluarga Long memutuskan untuk mengontrak Xiao Qin ke Tiansheng Entertainment. Di satu sisi, itu akan membantunya mewujudkan mimpinya, dan di sisi lain, akan lebih kondusif untuk melindunginya. Xiao Qin tidak berani menyetujuinya begitu saja. Karena dia juga tidak mengenal pendeta Tao Tua itu, Xiao Qin merasa hal seperti ini sangat tidak bisa diandalkan. Saat itu, Xiao Qin bahkan telah memutuskan untuk keluar dari industri hiburan dan tidak pernah terjun ke air berlumpur ini lagi. Tapi siapa yang tahu bahwa keluarga Panjang sebenarnya membuat keputusan yang lebih mengejutkan, mengatakan bahwa karena Xiao Qin tidak lagi ingin memasuki industri hiburan, dia mungkin juga menjadi bos di belakang layar, dan keluarga Panjang bersedia memberikan Tiansheng Entertainment padanya. Tiansheng Entertainment memainkan peran penting dalam industri hiburan. Banyak bintang populer pernah menjadi artis di bawah Tiansheng Entertainment. Keluarga Panjang sebenarnya memberikannya begitu mereka mengatakannya. Hal ini membuat Xiao Qin sangat ketakutan sehingga dia tentu saja tidak berani menerima hadiah semahal itu. Namun, keluarga Panjang memohon dengan keras dan berkata bahwa mereka harus diberi kesempatan untuk membalas kebaikan mereka, karena mereka tidak berani untuk tidak mendengarkan perkataan pendeta Tao Tua itu. Xiao Qin ragu-ragu tentang hal ini untuk waktu yang lama. Pertimbangan terakhir, dia memilih untuk menjadi artis di bawah naungan Tiansheng Entertainment. Saat menandatangani kontrak, dia membacanya berulang kali dengan cermat untuk memastikan bahwa tidak ada aturan yang merugikan di dalamnya sebelum dia menandatanganinya. Setelah itu, dia mengamati dalam waktu lama dan menemukan bahwa keluarga Long tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Mereka tidak hanya tidak mengizinkannya berpartisipasi dalam acara sosial, mereka juga memberikan banyak sumber film dan televisi yang bagus kepadanya. Bagaimanapun, keluarga Panjang sepenuhnya siap untuk memberikan Tiansheng Entertainment kepada Xiao Qin. Namun, Xiao Qin juga murah hati. Setelah mendapatkan sumber daya tersebut, dia tidak menyimpannya secara eksklusif, tetapi secara aktif membagikannya kepada artis lain di perusahaan. Inilah mengapa Xiao Qin memiliki status tinggi di industri hiburan. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia sudah memiliki tebakan kasar di benaknya, dan bertanya dengan cara yang agak aneh, adik keenam, apakah pendeta Tao Tua yang menyelamatkan keluarga Panjang bernama Tian Xuanzi? Mata Xiao Qin tiba-tiba berbinar dan dia berkata, ya, saya mendengar dari keluarga Panjang bahwa pendeta Tao Tua itu bernama Tian Xuanzi. Saat itu, mereka bertanya kepada saya apa hubungan saya dengan Tao Tian Xuanzi, tapi bagaimana caranya? Mereka tahu, aku sama sekali tidak kenal Tian Xuanzi, apa kamu kenal Xiao Luyun? Karena Luyun dapat segera menyebutkan nama pendeta Tao Tua itu berarti dia harus mengenalnya. Keingintahuan Xiao Qin langsung terguncang. Luyun berkata sambil tersenyum, kami tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi kami juga sangat akrab satu sama lain. Aku tidak menyangka lelaki tua dan bengkok itu cukup setia. Dia melindungimu dengan sangat baik saat aku pergi, jadi aku akan memaafkannya karena mengambil esaiku untuk memancing. Perbuatan kotor uang. Keingintahuan Xiao Qin muncul dan dia bertanya pada Lu Yun apa yang terjadi. Lu Yun harus menjawab dengan jujur bahwa pendeta Tao Tua itu adalah gurunya. Setelah mendengar ini, mata indah Xiao Qin bersinar dengan cahaya aneh dan berkata, jadi, keterampilan medis Anda dipelajari dari pendeta Tao Tian Xuanzi. Pantas saja Anda mendapat gelar dokter ajaib segera setelah Anda kembali. Xiao Qin telah mengetahui kondisi umum Lu Yun melalui huruf V dari saudara perempuannya.
Dia cukup bangga mengetahui bahwa Lu Yun dengan cepat menjadi dokter ajaib yang terkenal setelah kembali ke Jiangcheng. Adik laki-laki saya membuat perbedaan. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Lu Yun adalah murid dari pendeta Tao Tua, tidak sulit bagi Xiao Qin untuk memahami bagaimana dia bisa memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usianya. Dapat dikatakan bahwa seorang guru yang terkenal akan menjadi murid yang baik. Xiao Qin belum pernah bertemu dengan pendeta Tao Tianxuanzi, tetapi dari beberapa kata dari keluarga Panjang, dapat didengar bahwa keterampilan medis Tao Tianxuanzi sangat kuat. Jika tidak, keluarga Panjang tidak akan memohon pada Xiao Qin untuk memberinya obat bagi mereka untuk membalas budi. Dalam pandangan keluarga Panjang, Xiao Qin pasti memiliki hubungan dengan pendeta Tao Tianxuanzi. Apa hubungan spesifiknya, saya tidak tahu. Xiao Qin sendiri tidak tahu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Lu Yun hari ini, Xiao Qin mengerti bahwa inilah alasan mengapa pendeta Tao Tianxuanzi meminta keluarga Panjang untuk melindunginya. Xiao Qin sangat tersentuh saat melihat wajah heroik Lu Yun. Kalau kamu punya saudara seperti ini, apalagi yang bisa aku minta? Xiao Qin ingin bangun dan menghampiri Lu Yun, tapi saat ini Lu Yun mengatakan sesuatu yang membuatnya merasa sedih. Adik keenam, menurut apa yang kamu katakan, seluruh Tiansheng Entertainment ada di tanganmu, dan perusahaan tidak dapat menahanmu sama sekali. Maka kamu seharusnya bisa kembali menemuiku beberapa bulan yang lalu. Kenapa kamu harus kembali? Menundanya sampai sekarang. Lu Yun telah membaca riwayat obrolan di grup saudara mereka dari ponsel Lin Qingtan. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Lu Yun masih hidup, Xiao Qin berkata bahwa alasan mengapa dia tidak bisa kembali adalah karena perusahaan tidak mengizinkannya meninggalkan. Saya baru tahu hari ini bahwa dengan status Xiao Qin, beraninya Tiansheng Entertainment tidak melepaskannya. Dia bisa terbang ke langit jika dia mau. Xiao Qin Jiao menunjukkan sedikit permintaan maaf di wajah baiknya, tersenyum malu-malu dan berkata, "Hei, aku benar-benar sibuk. Jika kamu tidak menggunakan perusahaan sebagai alasan, kamu pasti akan merasa bahwa kakakmu lebih menghargai kariermu daripada kamu." Meskipun Xiao Qin memiliki suara yang kuat di Tiansheng Entertainment, bahkan jika dia mengatakan dia akan pergi ke sana untuk liburan setengah bulan selama syuting, tidak ada yang berani menghentikannya. Tapi Xiao Qin tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab. Periode waktu itu, dia memang sangat sibuk. Satu lagi adalah, baru-baru ini, beberapa rumor mulai bermunculan yang mengatakan bahwa Xiao Qin sering menekan pendatang baru di lokasi syuting dan sering memainkan nama-nama besar karena dukungan di belakang panggung dari keluarga Long. Bahkan beredar foto Xiao Qin dengan wajah gelap dan menamparkan bintang muda kelas 18. Ini adalah fiksi murni. Faktanya, bintang muda peringkat 18 ini berinisiatif mencari Xiao Qin dan meminta Xiao Qin untuk mengajarinya akting dengan antusias membimbingnya, namun oknum media memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendiskreditkan Xiao Qin. Setelah beritanya terungkap, hal itu pun menimbulkan kontroversi di industri hiburan. Sekitar 70% orang mendukung Xiao Qin, termasuk banyak selebriti populer. Mereka semua pernah bekerja dengan Xiao Qin sebelumnya. Mengetahui karakter Xiao Qin, mereka tidak akan pernah menekan pendatang baru. Faktanya, selama Anda menggunakan otak Anda akan tahu bahwa dengan posisi Xiao Qin di Tiansheng Entertainment, tidak perlu menekan pendatang baru. Hal ini setara dengan CEO wanita dari sebuah perusahaan hiburan yang, karena ketertarikannya, pergi syuting dan bersenang-senang. Akibatnya, Anda mengatakan bahwa CEO wanita ini sering menekan pendatang baru di lokasi syuting karena dia khawatir pendatang baru akan terpengaruh statusnya. Bukankah ini tidak masuk akal? Mengapa Anda tidak ceritakan kepada saya tentang putra seorang pemilik restoran yang pergi ke dapur belakang untuk mencuci piring selama beberapa hari untuk mendapatkan pengalaman, tetapi dia memecat mesin pencuci piring lainnya dalam beberapa hari karena dia takut mesin pencuci piring terbaik dirampok. Gelar kehormatan. Ini adalah kebenaran yang sederhana dan mudah dipahami, namun 30% orang masih memilih untuk berdiri di sisi yang berlawanan. Apa bahan-bahannya? Ada yang hanya ingin memanfaatkan panasnya, ada yang iri dengan Xiao Qin, dan ada pula selebritis yang pernah punya masalah dengan Xiao Qin, yang juga menjadi penghasut utama. Setelah kejadian itu terjadi fermentasi. Bintang muda tingkat 18 itu tidak punya pilihan selain berdiri dan mengklarifikasi bahwa berita itu salah. Kebenaran hari itu adalah bahwa Sister Xiao sedang mengajarinya cara memainkan peran emosional sebagai penjahat. Hasilnya justru sebaliknya. Dibujuk oleh media yang tidak bermoral, para troll dan pejuang keyboard mengambil keadilan dan pergi ke platform publik bintang kecil itu untuk membuat pernyataan yang sengit. Dia ditanya apakah dia telah diancam. Seseorang bertanya padanya apakah dia mendapat manfaat dan keluar untuk melakukan hubungan masyarakat untuk Xiao Qin. Beberapa orang mengutuk dan berkata, kami ksatria yang saling menjunjung keadilan bagi Anda, tetapi Anda membalas Xiao Qin, apakah hati Anda menyebalkan? Ritmenya semakin aneh. Bahkan mencapai tingkat serangan pribadi, memaksa bintang muda tingkat 18 itu menghentikan interaksi. Jadi ksatria yang saleh berkata lagi, lihat, dia tidak berani memimpin lagi, dia merasa bersalah. Pada akhirnya, bintang cilik itu nyaris menderita depresi. Ini adalah fenomena aneh di industri hiburan. Harus dikatakan bahwa ini adalah fenomena aneh yang terjadi di semua profesi yang perlu diungkap ke publik ditipu oleh orang-orang yang tidak bermoral. Justru karena kejadian itulah Xiao Qin menjadi yang terdepan,
Tapi dia tidak suka membuang waktu untuk berita hiburan yang membosankan seperti itu, paling-paling dia akan mengeluarkan pernyataan singkat sebagai tanggapan. Adapun para pejuang keyboard, percaya atau tidak? Percaya atau tidak, Xiao Qin bertindak karena ketertarikannya. Merupakan hal yang menggembirakan karena perannya dalam drama tersebut diakui oleh penonton. Temperamen seperti itu. Namun, agar tidak menyita lebih banyak sumber daya publik, Xiao Qin juga lebih memperhatikan perkataan dan perbuatannya selama itu. Jika dia terburu-buru meninggalkan kru saat syuting, beberapa orang mungkin akan mempermasalahkannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Xiao Qin memutuskan untuk mengesampingkan keinginannya untuk bertemu Xiao Luyun. Bagaimanapun, mengetahui bahwa Xiao Luyun masih hidup, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, yang memberikan dirinya sesuatu untuk dinanti-nantikan. Inilah sebabnya Xiao Qin menunda kembali ke Provinsi Jiangnan untuk menemui Luyun sampai sekarang. Xiao Qin tidak pernah suka berbicara terlalu banyak tentang keluhan dan keluhan di industri hiburan dengan saudara perempuannya. Setiap kali para suster melihat berita hiburan dan menanyakannya, Xiao Qin hanya akan mengatakan itu masalah sepele dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Untuk dia, ini benar-benar mudah. Jika Anda benar-benar bosan, kemungkinan terburuknya adalah keluar dari industri hiburan. Mereka berdua selesai makan. Saat keluar dari hotel, Xiao Qin secara naluriah melihat sekeliling, lalu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, pantas saja semua orang menyebut reporter hiburan itu paparazi. Hidung mereka memang lebih pintar dari anjing. Ketika dia dan Lu Yun memasuki hotel, mereka melihat beberapa orang licik. Mereka masih di sana ketika mereka keluar, dan mereka jelas-jelas mengikutinya. Lu Yun juga telah menyadarinya sejak lama dan berkata sambil tersenyum, orang memang mampu. Mereka bisa melihatmu saat kamu memakai topi dan topeng. Saya kira kita ditemukan oleh paparazi ini ketika kita baru saja keluar dari kru. Bagaimana kalau saya memberikan kuncinya dan Anda bisa tinggal di apartemen saya di ibu kota provinsi selama 1 malam, atau menginap di hotel bersama kru kami? Xiao Qin tinggal di hotel bersama kru, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia secara pribadi tidak takut dengan skandal. Jika dia tidak takut menimbulkan keributan di antara orang yang lewat, bahkan jika Xiao Qin melepas topengnya dan benar-benar terkena kamera paparazi, dia akan tetap memegang lengan Lu Yun tanpa kepura-puraan. Mengenai bagaimana skandal itu akan menyebar, itu terserah mereka. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan. Saya hanya takut paparazi ini akan mengganggu saudara perempuan saya. Sekarang Lu Yun telah menjadi sasaran mereka takut ketika dia kembali ke rumah nanti, dia akan memikat paparazi ini ke rumahnya dan mengganggu kehidupan normal Ye Qingcheng dan lainnya. Itu sebabnya Xiao Qin berkata untuk memberikan kunci kepada Lu Yun dan membiarkannya tinggal di apartemennya selama 1 malam, atau sekadar tinggal di hotel bersama kru. Adik ke-6, sepertinya kamu tidak tahu kemampuanku. Aku bisa menyingkirkan anak-anak kucing dan anak anjing ini hanya dalam beberapa saat. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Qin teringat adegan Lu Yun berjalan mendaki gunung sambil menggendongnya, mengangguk dan berkata, tentu saja aku percaya pada kemampuanmu, tapi lebih baik berhati-hati. Sebaiknya kamu simpan kunci apartemenku. Jika kamu benar-benar tidak bisa menyingkirkan orang-orang itu, kamu bisa tinggal di apartemenku. Lagi pula, aku punya banyak rumah, jadi tidak masalah jika aku membeberkannya. Petik 2. Ada banyak rumah. Lu Yun kagum dalam hatinya bahwa kehidupan orang kaya begitu sederhana dan bersahaja, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Adik ke-6, kenapa kamu menjadi seorang bintang dan masih berperilaku seperti pencuri? Hei, itu bukan semua karena paparazi itu. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan memperkenalkan Tian Miaozi kepada Anda. Kalau soal Jiao Tusanku, dia adalah master sebenarnya. Mungkin kalian berdua bisa bertukar pengalaman. Xiao Qin bertanya dengan rasa ingin tahu, siapakah Tian Miaozi? Adik perempuan majikanku juga adalah paman seniorku. Adik perempuan dari pendeta Tao Tianxuanzi. Dia pasti orang yang sangat luar biasa, bukan? Menakjubkan, Lu Yun tiba-tiba tertawa penuh arti dan berkata, tentu saja luar biasa. Saya belum pernah melihat wanita aneh seperti dia. Biasa dan luar biasa. Xiao Qin tidak tahu apa maksudnya dan berkata, saya menantikannya. Lu Yun akhirnya mengambil kunci dari tangan Xiao Qin, menemani Xiao Qin kembali ke lokasi syuting, lalu pergi sendirian. Seperti yang diharapkan, Lu Yun segera ditemukan oleh paparazi. Paparazi ini dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok berfokus pada Xiao Qin dan bintang-bintang lain di kru, dan kelompok lainnya bertanggung jawab mengikuti orang-orang seperti Lu Yun yang dekat dengan bintang. Di mata para paparazi, pemuda ini jelas memiliki hubungan rumit dengan Xiao Qin. Jika latar belakangnya bisa digali, pasti akan menjadi berita eksklusif lainnya. Bagaimana mungkin Lu Yun tidak tahu bahwa dia sedang diikuti? Dia bisa dengan mudah menyingkirkan paparazi, tapi tiba-tiba dia punya ide yang lebih baik, dan tanpa sadar seringai muncul di bibirnya. Sosok Lu Yun melintas dan menyelinap ke gang kecil berwarna merah muda. Tirai pintu digulung setengah. Seorang wanita berombak dengan riasan tebal sedang duduk di bangku dekat pintu, mengangkat salah satu pahanya yang dibalut stoking hitam dan menghadap keluar tanpa malu-malu, memperlihatkan pemandangan di balik rok pendek sepinggulnya. Melihat pemuda tampan seperti Lu Yun lewat, mata wanita bergelombang besar itu tiba-tiba berbinar. Dia mengangkat alisnya dan bersiul padanya, mengisyaratkan dia untuk masuk dan bermain.
Lu Yun berjalan mendekat dan mengobrol dengan wanita itu. Paparazi mengikuti Lu Yun ke pintu masuk gang. Ketika dia melihat ke dalam, dia melihat Lu Yun sedang berbicara dengan seorang wanita. Pria misterius yang berjalan-jalan bergandengan tangan dengan bintang cantik Xiao Qin sebenarnya pergi mengunjungi rumah bordil. Ini jelas merupakan berita hiburan terbaru. Paparazi yang dijuluki Heizi ini merasa kesempatannya untuk promosi dan kenaikan gaji telah tiba, dan ia sangat senang mengambil fotonya. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan rasa jijik yang mendalam terhadap Lu Yun. Bisa begitu dekat dengan bintang besar Xiao Qin menunjukkan bahwa Lu Yun juga orang yang berstatus. Dia benar-benar datang ke gang kumuh untuk makan ayam pengemis. Setidaknya Anda bisa membuat ayam selir kekaisaran, tetapi jika tidak berhasil, Anda bisa membunuh ayam itu dengan sia-sia. Rasa apa yang dimilikinya? Wajah Heizi dipenuhi dengan rasa jijik. Saat dia melihat Lu Yun mengikuti wanita itu ke dalam rumah, dia memutuskan untuk mengambil beberapa langkah lagi dan mengambil foto yang lebih jelas dengan paksa. Heizi terkejut, dia membuka matanya lebar-lebar dan menemukan bahwa orang yang menyeretnya ke kamar adalah Lu Yun, yang terlihat jahat. Saat Heizi hendak berbicara, dia merasakan kilatan cahaya cian di depan matanya, dan kemudian kehilangan kemampuan berpikir. Lu Yun mengambil kamera dari tangannya, menoleh ke wanita bergelombang itu, tersenyum dan berkata, "Oh, aku baru saja mengatakan bahwa kakakku pemalu dan ingin masuk tetapi tidak punya nyali, jadi dia harus memintaku untuk masuk, temukan jalannya." Wanita bergelombang itu terhalang oleh punggung Lu Yun dan tidak melihatnya mengambil kameranya. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dia segera berkedip dengan ambigu dan berkata, saya mengerti, pria tampan, saya pasti akan membuat saudaramu melayani kamu dengan nyaman. Pakaian. Lu Yun mengangguk dan keluar untuk pergi. Setelah berjalan keluar gang, Lu Yun meremukkan kamera di tangannya, mengambil ponselnya dan menelepon. Hei, apakah kamu bajingan, polisi? Saya warga negara yang antusias. Setengah menit sebelum polisi menerobos masuk, Heizi tampak bingung seolah sudah selesai. Siapa saya? Di mana saya? Sudahkah saya melakukan perjalanan melintasi waktu? 3 pertanyaan klasik dalam novel Yeye. Dia benar-benar bingung. Merasakan gerakan di bawahnya, Heizi menunduk dan terkejut. Saya melihat seorang wanita dengan rambut bergelombang berjongkok, membersihkan medan perang. Dia mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu dan melirik ke arahnya, dengan senyum merah cerah dan centil di bibirnya. Heizi langsung kaget. Apa yang sedang terjadi? Kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat menjauh dariku, aku merasa mual. Wanita ombak itu melakukan pekerjaan bersih-bersih dengan cukup antusias, tapi ketika Heizi mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengutuk, menjijikkan. Sekarang kamu merasa menjijikkan. Kenapa kamu tidak bilang kamu menjijikkan sebelum aku masuk? Aku masih menurutku kamu menjijikkan. Yah, uhuk juga. Dia belum pernah melihat pelanggan yang begitu tidak tahu malu. Dia seperti babi ketika dia berada di atas, dan dia punuk di mana-mana, tetapi setelah dia selesai, dia mengatakan sesuatu yang menjijikkan. Wanita bergelombang itu bukanlah orang jahat. Dia langsung terbatuk-batuk lama, mengumpulkan dahak yang kental, meludahkannya ke wajah Heizi, lalu mengumpat, bukankah kamu bilang itu menjijikkan? Aku akan membunuhmu kan? Sekarang, jika aku mengembalikan sesuatu padamu, itu disebut menjijikkan. Seteguk dahak yang kental ini membuat Heizi lengah, hampir membuatnya ketakutan. Wajahnya semakin pucat. Pada saat ini, terjadi ledakan keras, dan beberapa petugas polisi mendobrak pintu dan berteriak, tindak pornografi. Kami telah menerima laporan dari warga yang antusias bahwa Anda dicurigai melakukan kegiatan prostitusi di sini. Diam. Beberapa petugas polisi yang saling bergegas masuk dan segera mengambil foto untuk mengumpulkan bukti, dan tak lama kemudian tempat kejadian benar-benar terkendali. Kamerat polisi, ada kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Heizi awalnya bingung, tapi kemudian dia menyadari betapa seriusnya situasinya dan buru-buru menjelaskan. Kesalahpahaman apa? Letakkan kepalamu di tangan dan jongkok di sudut. Benar, tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Pria ini hanyalah seorang pelacur. Saya dapat bersaksi bahwa semua bukti ada di bawah tempat tidur, kata wanita bergelombang itu sebagai balas dendam. Heizi sangat marah hingga dia ingin menghampiri dan menamparnya, tapi dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan hal ini, jadi dia buru-buru menjelaskan, kamerat polisi, kamu benar-benar harus percaya padaku, aku benar-benar tidak percaya. Omong-omong, saya seorang reporter, ini ide pekerjaan saya. Heizi tidak bisa menjelaskan dengan jelas, karena dia sendiri pun tidak mengerti apa yang terjadi sebelumnya, sehingga dia harus mengubah strateginya dan mengeluarkan kartu persnya. Polisi itu melihat ID-nya dan mengerutkan kening, reporter. Reporter apa? Reporter hiburan. Wajah kawan polisi itu tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak, reporter hiburan datang ke sini untuk melakukan penyelidikan rahasia alih-alih merekam gosip. Siapa yang kamu bodohi? Jongkok saja dan jangan salahkan saya karena bersikap kasar jika kamu bergerak lagi. Heizi ingin menangis tapi tidak menangis. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Wajar saja keduanya dikritik dan dididik. Mereka ditahan saat seharusnya ditahan dan didenda saat seharusnya didenda. Saat akhirnya keluar, Heizi masih belum paham apa yang terjadi.
Ketika dia pertama kali ditangkap, dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tetapi dia menemukan bahwa semakin dia menjelaskan, dia menjadi semakin bingung, jadi dia mengakuinya nanti, jika tidak polisi hanya akan menganggap sikapnya mengakui kesalahannya tidak pantas. Akhirnya, Heizi mengandalkan beberapa koneksi dan dibebaskan setelah membayar uang. Tak lama kemudian bosnya menelepon dan memarahinya, dasar brengsek, aku memintamu untuk mengawasi orang-orang, dan kamu berakhir di tempat seperti itu. Menurutmu itu tidak kotor, apakah kamu masih menginginkan pekerjaan ini? Petik 2. Heizi berkata sambil menangis, bos, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bukan itu yang kupikirkan. Seperti apa rasanya, bisakah kamu menjelaskannya padaku? Heizi berkata, saya ingat saya mengikuti pemuda itu dan melihatnya memasuki rumah bordil. Saya ingin mengikutinya untuk melihat lebih dekat, tetapi dia menyeret saya ke dalam rumah. Lalu saya tidak tahu apa yang terjadi. Saat saya sadar kembali, ketika saya datang, saya menemukan bahwa dia sendiri menganggap ini aneh. Ketika dia ditangkap, Heizi masih punya beberapa ide. Dia mengira Lu Yun pasti menggunakan obat aneh padanya, menyebabkan dia secara tidak sadar memiliki hubungan dengan wanita itu. Jadi hal pertama yang dia lakukan ketika sampai di kantor polisi adalah berteriak bahwa dia telah dijebak. Jika dia tidak percaya, seseorang bisa membawanya untuk tes darah dan mereka pasti akan menemukan ramuan obatnya. Namun wanita tersebut mengatakan bahwa dia sangat sadar dan terus memaksa dirinya untuk menuruti tuntutannya. Heizi memarahinya karena fitnah. Alhasil, bukti yang dilontarkan perempuan itu membuat wajah Heizi bengkak. Itu adalah video yang diambil dengan ponsel Kuroko. Wanita itu berkata, dia meminta video ini diambil, dan mengatakan dia ingin membawanya pulang dan menikmatinya perlahan. Awalnya saya tidak setuju, tetapi dia dengan murah hati mentransfer 2.000 yuan kepada saya. Jika saya punya uang, saya pasti akan menghasilkan uang. Kamu kentut, apakah kamu bernilai 2.000 yuan? Dengan uang ini, aku tidak akan bermain apapun lagi. Aku tidak ingin melihat seperti apa kamu, tetapi kamu mengambilnya kembali untuk mengaguminya. Saat aku melihatmu, aku mau muntah. Bantah Kuroko dengan wajah memerah. Untuk mengetahui kebenarannya, cek saja ponsel Kuroko. Kawan polisi dengan mudah menemukan video selfie di ponselnya, dan itu seperti yang dikatakan wanita tersebut. Heizi langsung tercengang. Orang dalam video itu memang dia, dan suaranya adalah miliknya sendiri, tetapi dia tidak dapat mengingat bahwa dia telah mengambil video tersebut, atau dialog di dalamnya, dia tidak memiliki ingatan sama sekali. Tapi ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Untuk meyakinkannya, rekan-rekan polisi setuju untuk melakukan tes darah. Hasilnya tidak menunjukkan apapun, menunjukkan bahwa tidak ada kemungkinan dia telah dibius. Dihadapkan pada segala macam bukti, Heizi hanya bisa mengaku kalah. Bos, saya dapat meyakinkan Anda bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Pemuda yang Anda minta saya ikuti pasti menggunakan beberapa trik. Jelas itu adalah rumah bordilnya yang canggih, dan saya mengambil beberapa foto. Ya, foto. Kuroko menepuk keningnya dan memikirkan poin kuncinya. Dia adalah seorang reporter hiburan. Jangan pernah meninggalkan kamera Anda. Namun setelah berjalan ke kantor polisi, saya tidak melihat kameranya sama sekali. Selama foto di kamera ditemukan, mereka akan bisa membuktikan sesuatu. Ini mungkin tidak mengubah hasil prostitusinya, tapi setidaknya bisa membuktikan bahwa dia mengikuti Lu Yun. Setelah Heizi menutup telepon, dia segera kembali ke gang merah muda untuk mengambil kameranya. Tentu saja hasilnya sia-sia. Lu Yun, seorang warga yang antusias, telah kembali ke rumah dengan gembira. Ye Qingcheng tidak sabar dan mendekatkan wajah cantiknya ke arahnya dan bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu punya cerita menarik dengan saudara perempuan keenammu? Lu Yun mengangkat bahu dan berkata, kisah indah apa yang bisa terjadi? Itu hanya kenalan biasa dan perasaan hangat. Apakah itu semuanya? Tentu saja Ye Qingcheng tidak mempercayainya. Untuk orang yang nakal seperti Xiao Lu Yun, kapan dia mengenali saudara perempuannya dan tidak membuat tempat tidurnya hancur berkeping-keping? Ye Qingcheng berkata bahwa tidak terjadi apa-apa saat dia bertemu Xiao Qin, dan Ye Qingcheng tidak akan mempercayainya. Lu Yun berkata, awalnya tidak terjadi apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Qingcheng, kamu sepertinya menantikan sesuatu yang terjadi antara aku dan kakak keenam. Bagaimana kalau kamu menjadi sutradara dan bantu aku dan kakak keenam membuat film beranggaran kecil? Film beranggaran rendah seperti apa? Itu adalah jenis yang ada di hard drive komputer kakak keempat. Ngomong-ngomong soal ini, aku tiba-tiba teringat bahwa komputer kakak keempat sudah lama berada di kamarmu. Kenapa kamu tidak menghapus video di dalamnya? Dengan baik, kilatan kepanikan muncul di mata indah Ye Qingcheng, tapi dia segera menutupinya dan berkata, saya sedang menyimpan bukti. Saya ingin menggunakan bukti itu untuk mengkritik keras Wang Bining. Tapi kamu jelas-jelas mengkritiknya, kenapa kamu masih menyimpannya? Lu Yun maju selangkah demi selangkah, dan berkata sambil setengah tersenyum, Saudari Qingcheng, kamu tidak bisa, diam-diam menghargainya sendiri, kan? Kamu berbicara omong kosong. Wajah cantik Ye Qingcheng langsung memerah, dan dia tergagap dalam menjelaskan, aku hanya lupa menghapusnya. Aku akan segera menghapusnya. Ye Qingcheng melarikan diri. Dia memang terlihat dingin,
Tapi betapapun dinginnya dia tetaplah seorang gadis, dan dia masih belum berpengalaman. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan? Apakah Anda masih menginginkan gambar itu? Kata-kata Lu Yun membuat Ye Qingcheng sangat malu. Dia bergegas kembali ke kamar kerjanya karena malu, bersiap untuk menghapus semua materi pelajaran di komputer. Waktu kritis. Wang Bining tiba-tiba melompat keluar, seperti penyelamat Zilong, dengan berani melindungi komputer dan berkata, tidak, saudari, kamu tidak dapat menghapusnya. Ini adalah bahan pelajaran yang telah saya kumpulkan sejak lama. Wang Bining, minggir. Wajah cantik Ye Qingcheng dingin, dan dia dengan sengaja meninggikan suaranya dan berkata, saya harus mengosongkan hard drive hari ini, jangan sampai ada orang jahat yang menggunakan hal semacam ini untuk memfitnah saya. Xiao Luyun mengatakan yang sebenarnya. Suatu malam ketika aku datang untuk mencarimu, Yah. Diam. Tubuh halus Ye Qingcheng gemetar karena marah, dan dia buru-buru menutup mulut Wang Bining dan menggaruk sarangnya yang melengking dengan satu tangan. Dua wanita cantik bertengkar. Lu Yun mendengarkan pertarungan antara dua saudara perempuan cantik, dan senyuman muncul di bibirnya. Hari-hari seperti ini sungguh menyenangkan. Lu Yun tidak tahu apakah materi pelajaran terakhir telah dihapus atau belum. Dilihat dari suaranya, mereka membuat keributan tiba-tiba. Telepon itu dari Xiao Qin. Dia mulai mengeluh tentang Ye Qingcheng. Itu sangat buruk. Dia diam-diam mengatur agar Xiao Luyun bergabung dengan kru, yang membuatnya terkejut. Lalu dia bertanya, seharusnya tidak ada paparazi yang mengikuti Xiao Luyun pulang. Ye Qingcheng berkata dengan tegas bahwa jika ada paparazi yang berani mengikutinya, dia akan bergegas keluar dan menghancurkan kepalanya. Yang membuat Luyun muntah darah adalah, dia segera mendengar Ye Qingcheng berkata lagi, bukan aku yang jahat, tapi jelas Xiao Luyun. Dialah yang memohon padaku untuk mengizinkanku menempatkannya di lokasi syuting. Dia bilang dia ingin menggodamu, dan dia juga bilang dia ingin untuk bertarung denganmu, seorang bintang dewasa membintangi film beranggaran rendah. Petik 2, petik 2. Secara terang-terangan membuang air kotor. Bagaimana Lu Yun bisa duduk diam? Dia bergegas masuk ke kamar, mengambil ponsel Ye Qingcheng, dan berkata membela diri, kakak keenam, jangan dengarkan omong kosong Sister Qingcheng. Dia orang yang sangat jahat. Apakah aku berbicara omong kosong? Ye Qingcheng mendengus, Xiao Lu Yun, apakah kamu berani menyentuh hati nuranimu dan berkata, apakah kata-kata tentang membuat film berbiaya kecil keluar dari mulutmu? Wang Bining, ya, itulah yang dikatakan Xiao Luyun. Aku mendengar semuanya. Xiao Luyun, kamu bisa datang kepadaku untuk hal semacam ini. Mata Luyun membelalak tak percaya dan berkata, kakak keempat, bukankah kamu baru saja bertengkar sengit dengan saudari Qingcheng, dan mengapa kamu berpindah pihak begitu cepat? Apakah kamu punya pendirian? Hei, itu hanya lelucon, itu tidak mempengaruhi penyajian faktaku. Benarkah demikian? Xiao Qin bertanya di telepon. Lu Yun menjelaskan, kakak keenam, aku bercanda. Kakak Qingcheng lah yang berkata bahwa dia menantikan beberapa cerita yang terjadi di antara kita, jadi aku membalasnya seperti ini, dengan sinis mengatakan bahwa dia suka mendengarkan gosip. Omong kosong, apakah kamu tidak mengerti orang seperti apa aku, Ye Qingcheng? Kisah yang diceritakan oleh Ye Qingcheng dan kisah yang diceritakan oleh Lu Yun sangatlah berbeda. Tanpa diduga, saat ini, Wang Bining berbicara secara aktif dan berkata, saya juga bisa bersaksi tentang ini. Xiao Luyun mengatakan yang sebenarnya. Kakak perempuan tertua memang mengatakannya. Saya harap terjadi sesuatu di antara kalian. Petik 2, petik 2. Keduanya melirik Wang Bining dengan dingin pada saat bersamaan. Ternyata pria ini bukan hanya orang yang suka berdiam diri, tapi juga pendengar yang baik. Dia menguping pembicaraan mereka di ruang tamu saat mereka berada di kamar tidur. Tampaknya pekerjaan reporter memang tidak menghina bakatnya. Lu Yun mengulurkan tangannya, mencubit pipi gemuk bayi itu dengan keras, dan berkata, adik keempat, tahukah kamu bahwa pecundang sepertimu dapat dengan mudah dipukuli sampai mati oleh kedua belah pihak? Mereka hanya menjelaskan faktanya, Tidak ada kejutan. Keesokan harinya, media hiburan memberitakan tentang bintang cantik Xiao Qin berkencan dengan pria misterius. Dan dengan cepat menjadi topik pencarian hangat untuk Xiao. Banyak orang yang penasaran dengan identitas pria misterius tersebut. Hal ini memberikan motivasi yang semakin besar kepada paparazi, dan mereka memutuskan untuk bekerja lebih keras untuk menggali informasi tentang pria misterius tersebut. Kuroko mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya. Keesokan harinya, saya terus berada di sekitar lokasi syuting Xiao Qin. Yang mengejutkannya, pria itu datang mengunjungi kelas lagi. Ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan. Heizi bersumpah untuk menyelidiki identitas pria misterius kali ini. Lu Yun tidak terlalu memperhatikan berita hiburan sebelumnya. Berita ini diberitahukan kepadanya oleh Wang Bining pagi ini. Lu Yun tidak bisa menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Sebaliknya, dia datang mengunjungi kelas secara terang-terangan lagi. Xiao Qin sama sekali tidak peduli dengan berita hiburan dan berkonsentrasi pada syuting. Selama istirahat, dia duduk di samping dan mengobrol dengan Lu Yun, berbicara dan tertawa, tanpa berpikir untuk menghindari kecurigaan. Bintang kru lainnya, terutama aktor muda, semuanya mengagumi Xiao Qin. Untuk memenangkan lebih banyak penggemar dari suami dan pacarnya, banyak aktor muda yang akan menciptakan satu persona untuk diri mereka sendiri.
Begitu ada skandal, mereka akan langsung mengeluarkan pengumuman untuk mengklarifikasi bahwa itu adalah kesalahpahaman, dan tanpa sadar menjaga jarak dari sasaran skandal tersebut. Ada banyak selebriti populer yang mengalami penurunan tajam perhatian penggemar setelah hubungan mereka terungkap. Xiao Qin sama sekali tidak khawatir. Dia mengambil jalur akting. Lakukan saja sesukamu, dan jangan pernah menuruti pacar yang merupakan penggemar suamimu. Inilah yang dikagumi banyak aktor muda darinya. Dia jelas bisa mencari nafkah dari vas bunga, tapi dia harus mengandalkan kekuatannya. Setelah Lu Yun selesai mengunjungi kelas, dia meninggalkan kru. Alih-alih mengendarai 28 artefaknya hari ini, dia malah memanggil taksi di pinggir jalan. Setelah masuk ke dalam taksi, dia bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tahu ada tempat di dekat sini yang suka dimainkan pria?" Poin kemarin telah dibesar-besarkan, jadi Lu Yun hanya dapat menemukan poin lain. Mengenai kembang api jenis ini, tidak ada yang lebih mengenalnya selain pengemudi lokal. Adapun tujuannya, hehe, apakah kamu perlu mengatakannya? Kalau tidak, menurutmu mengapa Lu Yun datang ke Xiao Qin dengan cara yang begitu menonjol hari ini? Tentu saja saya ingin bersenang-senang dengan paparazi itu. Kakak pengemudi sudah tua dan belum pernah melihat adegan besar apapun. Begitu dia mendengar kata-kata Lu Yun, dia mengerti maksudnya dan berkata dengan nada ambigu, "Saudaraku, berapa kisaran harga yang kamu inginkan, saudara, saya sangat familiar dengannya." Jenis yang paling rendah. Paling rendah. Sopir itu memandang Lu Yun melalui kaca spion dan berkata, "Saudaraku, dari caramu berpakaian, kamu tidak terlihat seperti orang yang mau pergi ke tempat yang kelas bawah. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat yang lebih tinggi? Klub malam, yah, mungkin kamu bisa bertemu dengan beberapa gadis kaya di sana yang keluar untuk menghilangkan kebosanan mereka." Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, aku hanya menginginkan ini." "Saudaraku, seleramu sungguh aneh." Sopir itu menggelengkan kepalanya, tapi tidak banyak bicara. Dia menginjak pedal gas dan membawa Lu Yun ke sebuah gang tua. Setelah Lu Yun membayar ongkos taksi, sopir itu menjulurkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, jangan salahkan saya karena terlalu banyak bicara. Sebagai seseorang yang pernah ke sini, saya ingin menasihati Anda. Anda masih sangat muda dan tampan. Seharusnya mudah untuk melakukannya, carilah pasangan. Datanglah ke tempat yang low-end. Harganya turun." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu benar. Aku akan merenungkan diriku sendiri ketika aku kembali." Setelah pengemudi pergi, Lu Yun tidak langsung berbelok ke gang, tetapi berjalan di dekatnya beberapa kali. Baru setelah dia melihat sekilas paparazi dari sudut matanya, dia mengira dia bersembunyi dengan baik sehingga dia tersenyum aneh. "Yang akan datang, benar-benar kerja keras untuk mengikutiku mulai dari kru hingga ke sini. Aku akan membalasmu dengan baik nanti." Senyuman jahat di bibir Lu Yun tampak begitu familiar. Heizi yang menyelinap di kejauhan membuat giginya gatal karena kebencian. Ini dia lagi. Dia menjadi semakin yakin bahwa pemuda inilah yang bertanggung jawab atas kejadian kemarin. "Saya harus mencoba mengulangi trik lama saya hari ini." Tidak mungkin aku, Heizi, terjatuh 2 kali di lubang yang sama. Kali ini aku membawa pembantu. Aku harus mencari tahu trik apa yang kamu mainkan. Kali ini Heizi tidak datang sendirian. Mitra emasnya ada di belakang, tersembunyi dengan baik. Belakangan, ia memutuskan untuk mendekat dan memotret seperti kemarin, sementara partner emasnya mengumpulkan bukti dari kejauhan. Saat itu semua tipu muslihat Lu Yun akan difoto oleh partnernya. Mungkin ketidakadilan kemarin bisa diselesaikan bersama. Aku, Heizi, ditakdirkan untuk menjadi kaya dan berkuasa dalam hidup ini. Setelah aku menangkap kendalimu, aku akan mencoba menjatuhkan Xiao Qin. Mulai saat itu, aku akan mencapai puncak hidupku dan tidak lagi menjadi paparazi. Saat Heizi memikirkan hal ini, dia mulai mendekati Lu Yun. Dia tidak takut terekspos, dan dia punya opsi cadangan. Kemudian, tak lama setelah, polisi kembali menerobos masuk. Polisi tetaplah polisi yang sama, dan Heizi tetaplah Heizi yang sama. Bedanya, kali ini salah satu rekan Heizi ditangkap. Ketika Kapten Tim Anti Pornografi melihat adegan ini, dia hampir tidak bisa menahan tawa. "Ini kamu lagi. Kamu baru masuk kemarin, dan kamu tidak sabar untuk kunjungan kedua hari ini. Kamu membawa A berteman denganmu, bukankah menurutmu itu sangat terhormat?" Heizi langsung berkata dengan cemas kepada rekan emasnya, "Sial, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengawasiku dari kejauhan? Kenapa kamu masuk ke sini?" Aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, kepalaku terasa kosong, dan kemudian aku tidak dapat mengingat apapun." Mendengar percakapan mereka, Kapten Tim Anti Pornografi segera membuat kesimpulan yang masuk akal dan berkata, "Ternyata anak Anda yang membuat orang-orang mengawasi Anda di luar. Tetapi orang-orang yang menonton tidak dapat menahannya dan berlari untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilegal. Tampaknya perlakuan kemarin terhadapmu pendidikan masih belum cukup." Air mata kesedihan Heizi pun jatuh. "Petugas, ada kesalahpahaman." "Salah paham lagi." Jongkok saja ke dinding dengan tangan di atas kepala.